Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue tradisional baru ya teman-teman. Ini adalah bikang cungkil dengan topping nangka dan juga santan kental. Nah, di sini mau aku bagikan 2 versi yang original rasa pandan dan juga coklat. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, untuk langkah pertama kita rebus dulu santannya ya teman-teman. Santannya ini sebanyak 900 ml, tapi aku rebusnya 950 ml ya teman-teman. Takutnya nanti ada yang takut berkurang gitu untuk santannya, tapi kembali ke masing-masing ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan untuk bahan keringnya ada 250 gram gula, kemudian 250 gram tepung beras, 250 gram tepung terigu, kemudian tambahkan untuk 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahkan santannya secara bertahap. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya dan juga resep-resepnya, aku bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya channel aku lebih berkembang lagi, lebih bisa bermanfaat buat kalian, bisa kasih ide-ide jualan dan juga ide masakan kue tradisional dan juga resep-resep yang mudah, simpel, tanpa harus menggunakan alat-alat yang canggih ya teman-teman. Oke, ini kita campur, kita tambahkan santannya secara bertahap, kita aduk-aduk, kita tepok-tepok sampai adonannya itu lembut ke lentur dan juga licin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduknya sekitar 5-10 menit tergantung dari kekuatan tangan kalian ya teman-teman. Kalau nggak mau repot bisa gunakan mixer ataupun blender juga bisa pastinya ya teman-teman. Tapi untuk penggunaan blender aku kurang menyarankan ya teman-teman. Gunakan aja centong nasi seperti aku. Pokoknya kalau bikin sedikit mau coba-coba dalam porsi yang kecil, pakai centong nasi ini juga bisa ya teman-teman. Nanti bakalan hasilnya juga cantik banget. Oke, ini kita tepuk-tepuk sambil ditambahkan sisa santannya tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tambahkan secara bertahap. Setelah licin dan juga halus, baru kita tuang untuk santannya semuanya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tuang semua santannya. Ini sudah selesai. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Baru setelah itu bisa kita tambahkan pasta pandan ya teman-teman. Pakai daun suji juga enak banget ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan dan juga bahan yang ada di rumah kalian ya teman-teman. Nah, ini dia primadonanya ya teman-teman. Ini yang spesial bikin kue bikang kita nanti bisa harum dan juga enak banget, cantik juga pastinya. Kita gunakan nangkanya ini secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian ini kita siapkan cetakannya. Di sini aku juga ada sutil kayu dan juga sendok. Ada juga santan ares, santan kanilnya, kemudian untuk topping nangkanya. Nah, ini untuk adonannya ini kita aduk-aduk dulu, kita panaskan. Kemudian ini aku ada juga air garam.
air garamnya ini kita oleskan ke cetakannya yang sudah benar-benar panas. Ini pokoknya sampai ngebul seperti ini. Ini tandanya cetakannya sudah benar-benar panas ya teman-teman. Karena kunci kesuksesan dari kue bikang itu bukan dari pengembang apapun ya teman-teman, jadi bisa berserat dan mengembang seperti ini dari panas cetakannya itu sendiri. Jadi kue ini tidak pakai pengembang apapun ya teman-teman. Nah, setelah kita oles dengan air garam, ini kita tuang untuk adonannya. Nah, ini kita tuang sampai 3/4 cetakannya supaya nanti hasilnya itu berserat cantik dan juga bisa full gitu sarangnya ya. Nah, setelah setengah matang, ini bisa kita tambahkan toppingnya, topping nangka, ini secukupnya aja. Nah, ini berawal dari coba-coba ya teman-teman, pasang status di WA, nanti bisa banjir orderan ya teman-teman. Ini aku coba untuk variasi bikang kali ini, aku pasang status di WA. Alhamdulillah habis terjual ya teman-teman. Pokoknya kalau mau jualan bisa mulai dari hal-hal kecil atau kue-kue yang sederhana seperti ini, nanti insya Allah usahanya bakalan berkembang ya teman-teman, semoga saja. Pokoknya jangan berhenti untuk belajar, insya Allah nanti ada rezekinya sendiri. Nah, ini karena panas kompornya aku itu kurang merata, jadi ini aku geser-geser supaya nanti bisa matangnya itu merata sempurna semuanya ya teman-teman. Nah, ini setelah hampir kering semua permukaannya, kita tambahkan dengan santan kanilnya yang sudah kita rebus dengan daun pandan dan juga sedikit garam ya teman-teman, biar rasanya itu lebih gurih lagi. Nah, nanti kalau sudah kering atau sudah permukaannya itu sudah benar-benar matang, bisa dicungkil. Nah, itu yang belum matang, belum dikasih santan arah ya teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar baru kita cungkil ya teman-teman. Nah, seperti ini kita geser-geser lagi. Harus sabar ya teman-teman, ini kompornya sudah jadul banget, sudah lama, tapi ini masih bisa digunakan untuk cari cuan, cari duit ya teman-teman. Oke, ini kita cungkil, ini kita rekahkan dengan sutil kayu seperti ini, Masya Allah, berserat cantik banget. Dan juga ini gampang ya teman-teman. Tapi bikin kue bikang cungkil jangan salah, ini gampang-gampang susah. Kalau masih pemula seperti Mama Hasan pasti kesulitan ya teman-teman. Pokoknya terus belajar. Oke, ini kita cungkil semuanya sampai selesai. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya semua bikin bikang terbaru rasa pandan dan juga topping nangkanya sudah selesai. Rasanya itu enak banget, tapi di sini ya teman-teman, kalau masih pemula ini masih ada kue yang amburadul kurang rapi. Tapi rasanya nggak kalah ya dengan yang bagus, pokoknya enak banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Kita lanjut ke resep kedua, bikang coklat topping nangka. Oke, langkah pertama kita rebus dulu santannya ya teman-teman. Ini santan sebanyak 900 ml. Ini santan kekentalan sedang, mau lebih kental juga lebih enak lagi ya teman-teman. Kita rebus, kita tambahkan dengan daun pandan 1 lembar aja. Kemudian ini kita rebus sampai pinggirannya itu
mengeluarkan buih kecil atau hangat gitu ya teman-teman, nggak sampai mendidih sekali. Nah, ini santannya sudah siap, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan bahan keringnya. 200 gram gula, 250 gram tepung terigu, dan 250 gram tepung beras ya teman-teman. Ketiga bahan kering ini kita aduk-aduk aja sampai benar-benar merata. Oh ya, di sini aku juga tambahkan 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan tepung maizena bisa di-skip, tapi kalau ditambahkan hasilnya lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, ini kita campur-campur, kemudian tambahkan santan yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Ini kondisi santannya masih sedikit hangat panas gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang pemula bisa pakai hangat, tapi kalau sudah terbiasa bisa pakai santan panas ya teman-teman. Pokoknya kalian sudah mengetahui triksnya, insya Allah pakai santan panas ataupun hangat bisa berhasil ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel aku bisa terus berkembang dan juga bisa menyajikan video dan juga resep-resep kue tradisional, kue kekinian, dan juga ide-ide jualan yang bisa buat bermanfaat buat kita semua ya. Nah, kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita lanjut. Ini kita terus tuangkan santannya secara bertahap, kita aduk-aduk pakai centong nasi seperti ini aja, praktis banget ya teman-teman. Tanpa mixer ini bisa berserat cantik banget. Jadi bikin kue tradisional itu nggak harus punya peralatan yang mewah, punya peralatan yang super canggih, bisa banget bikin kue ya teman-teman. Oke, ini kita tepok-tepok dulu, kita aduk-aduk sampai adonannya itu benar-benar licin, halus, dan juga bisa tercampur elastis gitu ya teman-teman. Pokoknya sampai seperti ini baru kita tambahkan santannya lagi sampai benar-benar tercampur halus, licin, dan juga muncul gelembung-gelembung kecil di permukaannya ya teman-teman. Itulah kunci kesuksesan bikin bikang itu bisa berserat cantik, kecil-kecil, dan juga halus. Nanti pori-porinya juga cantik banget, tidak besar ya teman-teman, jadinya nanti bakalan pasti berserat, pasti berhasil gitu ya. Oke, lanjut. Ini setelah tercampur merata kita tuang semua santannya ya teman-teman. Ini total santannya aku pakai sekitar 900 sampai 950 ml, tergantung kelembapan dari tepung kalian ya teman-teman. Nah, di sini variasi terbarunya, di sini aku tambahkan coklat essence ya teman-teman. Pasta coklat ini bakalan jadi enak banget. Oke, ini kita panaskan dulu cetakannya, jangan lupa sampai benar-benar panas, super duper panas. Kita gunakan api yang sedang, kemudian kita oles dengan air garam. Kalau sudah benar-benar panas baru kita tuang untuk adonan bikang coklat kita ya teman-teman. Ini kita tuang semuanya sampai 3/4 cetakan. Nah, ini kita tunggu sampai sedikit kering baru kita tambahkan topping ya teman-teman. Nah, untuk topping kali ini aku tambahkan nangka ya teman-teman. Ini bakalan bikin kuenya itu lebih enak lagi, harumnya itu kemana-mana, dan juga gurih manis ya teman-teman. Karena kita tambahkan nangka, di sini biasanya Mama Hasan pakai gulanya itu 250 gram.
Aku pakai 200 gram aja karena ada nangkanya ya teman-teman. Ini juga bisa menambahkan rasa manis. Jadi kalau untuk penggunaan gula itu sesuaikan aja dengan selera dan juga kebutuhan dari kuenya ya teman-teman. Nah, ini setelah setengah matang baru kita siram dengan santan kentalnya ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya Mama Hasan mau bikin pikang cungkil, tapi karena cetakan Mama Hasan kurang mendukung, jadi ini aku rendam aja di lap basah, nanti direkahkan secara manual. Nanti hasilnya juga bakalan cantik ya teman-teman, seperti pikang cungkil. Nah, ini kita cungkil pakai sendok setelah kondisi dari pikangnya itu sudah hangat ya teman-teman. Nah, ini karena kita pakai topping santan juga di sini. Setelah dicungkil seperti ini, nggak aku diamkan lama-lama ya teman-teman. Takutnya nanti santannya itu melebar atau kemana-mana, jadi aku langsung rekahkan dalam kondisi panas. Jadi ini sedikit panas, jadi tangan aku sedikit kepanasan gitu ya teman-teman. Tapi hasilnya Masya Allah cantik banget, lembut, kenyal, berserat ya teman-teman. Ini anti gagal. Pokoknya kunci suksesnya adalah di cetakannya. Nah, ini sudah jadi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat, resep terbaru dari Mama Hasan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.